Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in fi kulli umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi alaihim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wal barrul karim ar-raufur rahim wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah majelis taklim Ahad Enjang wonten ing PCM Sidoarjo ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika alhamdulillah kita sami dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Mugi-mugi Allah Ta'ala terus berkenan melimpahkan nikmat dan nikmatnya dumateng kita sami, wabil khusus nikmat sehat ya, yang hari ini sedang menjadi topik utama di setiap tempat duduk ya Pak ya. Lorone saiki rong mari wis diweden-wedeni meneh. Siap-siap bulan Maret 2022 gelombang 3. Lagi wis entuk bisikan malaikat Jibril lagu. Jadi ternyata di Indonesia ini ada nabi baru apa malah Tuhan baru ya Pak ya, yang suka memprediksi begini gitu. Iki jan-jane gelombang 1 gelombang 2 iki sing gawe iki ya sapa ya. Lah wong sing ekonomi kelengere urung kejet-kejet wis kon siap-siap meneh gitu Pak. Ya. Masya Allah. Katanya untuk membangun supaya bangkit kembali ekonomi masyarakat ya Pak ya. Arlungoe dadak apa meneh Pak? Wah. Ternyata sekarang harganya cuma 275. Jadi bisnis ini besar-besaran. Kula sing wis kecekel Pak, 2,5 juta Pak. Anak saya tuh melahirkan, karepe nggih arep nengok kalih istri pun. Waduh. Lagi suape tok mangkat mulai wong loro 10 juta. Siji mbolos ra sida, iki ra sida nyangoni anake. Aku ya ngono, Mbak. Suape 10 juta, Pak. Tiketnya cuma
PP berdua 4 juta. Coba. Tibake saiki mung 200. Kuwi jangan ya gejik. Ya Allah. Jadi sinetron tenan ini, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Mila sepindah malih alhamdulillah pokoknya jamaah majelis taklim akad injang yang mriki mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus monggo terus nyuwun ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ngaten Pak ya. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Wis ngoten mawon. Tawakal Allah. Ya toh. Kalau sekarang masih kita rasa ekonomi katanya masih sulit, tapi kalau Sidoarjo ya Sidoarjo tenan ya toh. Jenenge wis Sidoarjo. Sido ki ya sido tenanan. Sido itu artinya jadi, arjo itu makmur ya ta. Mula niku sing liya kelenger malah do panen kok piye. Wis sing gedhe syukure ngoten men ya Pak ya. Pokoke jamaah Sidoarjo semboyane kudu kaya Imam Syafi'i. In ana istulastu adimu kutan wa in ana mitulastu adimu kubran. Nek aku cek diparingi urip mesti aku entuk pangan. Oh, nenek aku wis ditakdirke mati, mesti kebagian kuburan. Mantap. Kuwi ku jenenge hakikatu tawakkul. Lah apa ya, Pak ya? Mulane ku aja ngantek telat oleh ngaji, wis ngono wae. Nek sampeyan ning sawah terus mbut gawe iki wis nuruti gawean renek. Ngerti kok rentek-entek kowe. Nuruti gayan renek entake. Oh, ngapa coba? Nuruti bondo renek cukupe Bapak-bapak Ibu. Saya tadi di mobil itu mendengarkan berita tentang ekonomi orang terkaya sedunia katanya di Amerika itu kekayaannya itu 2000 sekian triliun gitu loh. Arep apa kira-kira? Mantekoi kuwi mang suguhi kira-kira soto masaran. Umpama lha napa sing masaran apa meneh Pak rasane? Ya sak piring ya wareg to. Ayo ning ngono niku mit-amit gragase 17 setan. Nek ngerti wong miskin ku kudu nites wae, Pak. Ayo kon ngalih. Kenapa? Memang nuruti bondo ki renek cukupe kok renek entake salah meneh. Ya, nek nuruti gayan renek sampeyan ki ra pengajian ngene nek ngomah ya mbut gawe ngono lho ya. Ditinggal ning pengajian alhamdulillah engko gayane ya. Lah ngono ada yang balas. Wah niku wis aja to. Pokoke wetune ngaji, ngoten lho Pak ya. Nah itu nuruti gawean memang renek entek, nuruti bondo renek cukupe, nuruti nafsu renek puase. Lah apa sing arep kok turuti saiki ya? Termasuk nuruti waktu renek longgare barang kok Bang ya. Lah yo renek longgare to Pak ya. Mana itu? Itu persis kayak nuruti nafsu, renek puase. Nafsu kok dituruti, ora tambah puas ning malah tambah gragas. Salah terus iki kepiye ta iki? Wis melok pengajian iki apa murid baru kira-kira. Kok salah terus ini ya. Nah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, mila monggo tetap semangat ya. Di dalam bertafakuh fidin mangga anggen kita sinau netepi agamanipun Allah Subhanahu wa taala karena melalui ilmu ini Bapak Ibu ingkang badhe ningkataken iman kita.
Dengan meningkatnya iman kita bersama ilmu, itulah yang akan meningkatkan amal soleh kita ing ngarsane Gusti Allah. Mula kala ben sampun kula aturaken, mbuh nek wis lali. Dek ben rong paham saiki wis lali. Santai-santai ya. Dek ben rong paham saiki wis lali. Apa itu? Ilmu dan iman itu akan selalu berdiri sama rata. Ini saya mengangtung jari. Saya enggak gini, nek ngene iki dhuwur iki cendek. Saya sama-sama jari telunjuk. Ilmu dan iman itu akan selalu berdiri sama rata. Orang mungkin iman bakal disii nek ilmune ora nambah. Iman kita ora bakal jedul ngerti-ngerti dhuwur tanpa bersama ilmu. Mula wong ki nek ra ningkat ilmune ora bakal ningkat. Coba. Makanya banyak wong-wong sing berislam ini dah. Ada wong ngaku Islam. Ya toh? Sing jenenge ngertine ya mung salat be. Jenenge mung cap kulhu. Sebab zaman cilik wis Islam sinau salat diajari bar maca Fatihah rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Ngantek tuwek ya kur kalkul. Pak, wonge teko niki. Eneng buri. Masyaallah. Islam ini cuma capul hukian. Bahkan anggere to. Tadi kan saya ngaturaken ngokah-ngokah donga. Donga niku ya mung enek cap nunut. Coba, donga iki dadi wong Islam kecilik, Islam ngantek tuwek. Dongane iki ya mung cap nunut. Nek enek wong donga nunut, renek sing donga babar blas. Ini bukti bilih wong Islam kuwi nek ilmune ki ora nambah, imane ra bakal tambah. Tet wis. Mengapa saudara-saudara kita di kampung-kampung sana sing jenenge salat kaya mung kalkul, donga ya mung nunut, siji jalaran ora gelem nambah ilmu. Alhamdulillah di sini sudah didekatkan lagi ada majelis ilmu ini. Monggo teman-teman kita jaga, kita sengkuyung temenan Pak. Karena melalui majelis ilmu ini ingkang badhe nambah iman kita, kanthi ningkate iman kita ingkang badhe ngerakaken sedaya amal soleh kita sami ing ngarsane Gusti Allah. Mugi-mugi niat saya kita sareng-sareng niki ditampi Allah. Amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini mari kita teruskan kajian saya. Ning biasanya lali lah, saya kan biasanya di sini yang kelima. Tema saya sebenarnya saya sambung terus. Ya kan? Maksudnya itu judul yang samaan. Saya di mana-mana kajian yang rutin itu biasanya memakai satu Pak. Ya ada judul yang terus bersambung. Bulan lalu, 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan lalu tema kita masih bicara tentang Islam dengan judul Mengapa Harus Islam. Saya tema-tema itu untuk menjawab persoalan di tengah masyarakat, maksud saya Pak. Saiki lho wong akeh lho wong ngaku Islam didikoki. Islam ki apa? Ya wis pokoke. Wong didikoki Islam ki apa malah ya. Baiklah dengan tema-tema kados wingi niku supaya kita juga menjawab bisa. Oh, Islam itu adalah agama Allah. Nyata dalilnya namanya dari kata aslama yuslimu, dalilnya isinya itu kemarin mengapa harus
Islam. Pagi ini kita lanjut bagian berikutnya, yaitu Islam agama yang indah. Apa tuh Islam itu? Kita singkat jawabnya. Islam itu agama yang indah. Jangan seperti sekarang ini para sipilis ini kurang ajar tenan. Kenal sipilis, Pak? Sekuler, plural, liberal. Terakhir apa? Sosialis. Sosialis itu PKI nek kita. Ngoten lho, Mbak ya. Yang sedang menggarap para tokoh-tokoh Islam, tentu tokoh-tokoh liberal. Yang terus menyodotkan nilai-nilai Islam ini, Pak. Ya. Islam teroris, Islam radikal, Islam apa meneh gitu, Pak. Ujung-ujungnya sekarang yang sedang digerakkan semua agama sama. Bodoh banget tuh. Masa semua agama sama? TKO karo wong sing agamane liya karo awake dhewe. Apakah itu Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha? Ya toh, agamamu itu padha karo agamaku. Kira-kira jawabannya apa? Ya kok semua katanya profesor kok selalu bengok-bengok semua agama. Ngati-hati Bapak Ibu jamaah majelis talim akad enjang, sampeyan matur ngoten niku berarti sama dengan murtad nek ra ngati-hati. Kenapa? Berarti sampeyan sudah nggak yakin lagi bahwa Islam itu dinullah. Sampeyan wis icul meneh keyakinan sampeyan saking firman Allah, inna dina indallahil Islam. Agama niku ning ngarsane Gusti Allah mung siji jenenge Islam. Lah kok nyamakan ya? Semua agama sama, berarti sampean sudah nggak yakin lagi sama Islam. Naudzubillah min dzalik. Ngerti ya? Nah, sekarang jawabannya ke judul, jawabannya ke tema. Apa sih Islam itu? Islam itu adalah agama yang indah. Nanti tema berikutnya ada Islam itu adalah nikmat yang besar. Jadi akan kita kaji hal yang seperti itu supaya apa? Minimal nek ngeling-ngeling sak buletin yo malah lali kabeh. Paling tidak ingat judulnya dulu. Apa tuh Islam itu? Islam itu agama yang coba, gampang kan? Lihat jawabnya ini. Islam agama yang indah. Keindahan itu tercermin dalam ajarannya yang unik dan khas. Apa itu unik dan khas? Yaitu semua yang diperintah maupun yang dilarang berdasarkan atas perintah Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya berdasarkan wahyu. Bukan akal manusia yang diotak-atik. Nek diotak-atik bisa jadi esok dele sore bakule tempe apa yang apa kuwi. Esok dele sore dadi tempe itu luar biasa ya, Pak ya. Wah, ini bakul tempe Sidoarjo kuwi jenenge Ben Salabin. Enggak ada, Pak. Jadi semua yang diajarkan di dalam Islam itu berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keindahan ajaran Islam itu tercermin dalam satu ayat. Firman Allah surat An-Nahl ayat 90. Masya Allah. Ini bapak-bapak yang biasa tugas khotib Jum'ah selalu membaca di penutupnya, Pak. Nanti kita baca nas aslinya. Kenapa? Itu kapan mulai dibaca itu? Nih, saya sebutkan di alinea ketiga. Jadi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, setelah ayat 90 surat An-Nahl ini turun, dikisahkan bahwa para sahabat Nabi hatinya semakin mantap, semakin senang, semakin semangat terhadap Islam. Mudah-mudahan termasuk kita, ya kan? Semakin semangat setelah mengkaji ayat ini. Ya, mengapa? Karena dalam ayat ini menerangkan rangkuman nilai-nilai dasar kebaikan
yang harus dilaksanakan dan rangkuman nilai-nilai kejahatan yang harus ditinggalkan. Bahasa umumnya nek panjenengan kasih kurung buka namanya rangkuman kebaikan hidup. Jadi ayat pendek ini merupakan rangkuman kebaikan hidup. Sapa wonge sing pengen uripe apik niku wis ngestokke satu ayat ini saja sudah luar biasa. Ya? Makanya itu nih kisahnya bapak-bapak ini yang khotib kan bapak-bapak. Maka pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu cucu daripada Umar ibnul Khattab yang menjabat sebagai seorang khalifah yang di dalam sirah Nabawi kalau khalifah 4 itu kan disebut Khulafaur Rasyidin ya Pak ya, khalifah yang keempat. Ini sering yang didapat predikat Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karena apa? Karena munculnya masa keemasan Islam yang pertama kali setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz setelah dilantik menjadi khalifah, presiden kalau sekarang, ya, ayat menetapkan ayat ini kepada para khotib untuk dibaca di setiap akhir dari khutbah Jum'ah. Ya, makanya kan para khotib setelah sudah selesai, ya Pak ya, habis doa baca innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Selesai. Itu bukan dari masa Rasulullah. Kisah itu tidak dicontohkan pada masa sahabat yang keempat, Khulafaur Rasyidin. Tetapi yang membuat yang nambah itu adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Mengapa Umar bin Abdul Aziz menghimbau? Namanya himbauan presiden ya jelas dilaksanakan ya Pak ya. Kepada khotib. Dulu Indonesia pernah mau punya wacana sertifikasi khotib Jum'ah. Benar Pak ya? Wah, pro dan kontra. Terus diginiin, mau niru sebagaimana dulu pada masa Umar bin Abdul Aziz, mau meniru sebagaimana di Malaysia. Oke. Para khotib disertifikasi. Harapannya apa? Harapannya semua khotib di Indonesia ini kalau Jumatan temanya sama, yang bikin dari Kementerian Agama. Satu, bagus kan? Jadi satu suara. Sertifikasi di Malaysia, tapi khotib itu semuanya menjadi anggota Kementerian Agama yang digaji resmi oleh pemerintah. Terus menang hilang lagi. Padune wedi. Wah, gaji khotib se-Indonesia ada berapa ratus ribu masjid ya Pak ya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz dia tetapkan semua berjalan. Karena apa? Karena khotib menjadi pegawai pemerintah semuanya. Wah, anggaran masalah kalau gitu disertifikasi bar enek resikone menang. Nah, ini lucu-lucunan di Indonesia itu. Maka ditetapkan semua khotib untuk membaca ayat ini. Harapannya apa? Supaya nilai-nilai keindahan ya, supaya nilai-nilai keindahan Islam yang terangkum di dalam ayat surat An-Nahl 90 nih benar-benar dijiwai oleh setiap masyarakat. Dijiwai betul. Ya toh? 3 rangkuman kebaikan yang wajib dikerjakan, 3 rangkuman kejelekan yang harus dijauhi, benar-benar dijiwai oleh seluruh masyarakat di negeri itu, dan hasilnya benar-benar terjiwai ayat ini oleh masyarakat pada waktu itu yang kemudian melahirkan masa keemasan Islam yang cemerlang luar biasa. Beliau menjabat hanya tidak ada 3 tahun Pak, ada yang meriwayatkan 2,5 tahun. Namun pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, masyarakat itu mau membayar zakat itu sampai tidak bisa Pak. Kenapa? Makmur semua. Semua menjadi muzaki.
Semuanya menjadi orang yang wajib zakat, bukan muzakat. Itulah keemasan. Salah satu di antaranya karena umat manusia pada waktu menjiwai ayat ini. Subhanallah. Milo, ayat ini setelah kita kaji, monggo benar-benar kita jiwai. Biidznillah wa ridwanihi, dengan mengharap berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kita sami dipun paringi masa keemasan di tengah-tengah keluarga kita minimal, dan pada umumnya di tengah-tengah masyarakat kita umumnya. Ini Pak. Ada apa Pak? Dalam ayat tersebut mengandung 3 dasar nilai-nilai kebaikan yang diperintahkan dan 3 dasar nilai-nilai kejahatan yang harus ditinggalkan. 3 yang diperintahkan, 1 adalah innallaha ya'muru bil adl. Yang pertama adalah al-adlu, adil. Jadi apa yang 3 yang diperintahkan itu? Yang pertama adalah adil. Adil itu artinya seimbang. Seimbang. Makanya ada istilah menseimbangkan kebutuhan lahir maupun batin. Begitu Pak. Sekarang ini banyak orang jelek karena tidak seimbang. Ya toh, lahirnya kuliner dari esok sampai sore, tapi batinnya diterlantarkan. Akhirnya apa? Wetenge wareg, atine nangis. Nggak seimbang, itu namanya nggak adil. Berlaku semestinya, ya, berpihak kepada yang benar. Bukan maju tak gentar membela yang apal kabeh. Mula kuwi nek bicara keadilan anggere ra iso mbayar wis pilih meneng. Tiwas maju ya tetep kalah. Ya Allah. Kenapa? Hilangnya nilai-nilai keadilan. Yang ada hanya nilai-nilai kekuasaan dan duit. Benar ya Pak ya? Inilah yang menjadi petaka. Sebenarnya virus yang paling dahsyat itu adalah hilangnya keadilan ini Pak. Bukan seperti sekarang yang gede-gede ke si virus isi dondong. Sampai nggak ngerti rupanya ya Pak ya. Wabeh kon wedi agak arep waras mul wis diweden-wedeni meneh. Ya Allah. Nek terus kon wedi terus akhirnya malah stres kabeh. Ra sida waras naudzubillah min dzalik. Allah ngomong-ngomong ini ben punya semangat, karena semangat itu sendiri sebagai imun. Benar ya Pak ya? Iya. Imunitas kita ini dengan semangat yang tinggi, ikhtiar wajib, waspada harus. Benar? Iya. Kemudian fatawakkal Allah. Gitu. Jadi seimbang, berlaku semestinya, berpihak pada yang benar, memutuskan, ini terjemahan harfiahnya, ya. Kok hilang? Memutuskan perkara dengan menghukum kepada yang salah. Wah. Pak, kula golek isik. Yang ngeten iki ya. Ini masih ada satu baris ngesor niku sing ngicul. Konangan niki di atas garis niku ada satu baris. Saya baca saja. File saya masih utuh. Ya, ya. Memutuskan perkara dengan menghukum pada yang salah. Ya. Dan adil itu merupakan lawan dari kedoliman. Ya, itu. Jadi lawan daripada kedoliman. Masya Allah. Saya ulangi, hilangnya apa? Yaitu memutuskan perkara dengan menghukum kepada yang bersalah. Kepada yang bersalah. Saya tadi malam mengkaji tafsir surah An-Nisa, ya,
Ayat 134 itu tentang keadilan. Yaitu kisahnya begini, pada masa turunnya ayat itu asbabun nuzulnya ada dua orang yang sedang bersengketa, yang satu kaya, yang satu miskin. Kanjeng Nabi niku karepe ngono bela karo sing miskin. Sebab rabian rasa iki, wong miskin kira sing bela, Pak. Sebab ora duwe duit ngono. Akhirnya turun ayat. Nabi dilikke seakan-akan tetap kalau bicara tentang keadilan, yaitu menghukum itu bukan kepada si kaya, bukan karena miskin, tetapi kepada yang salah. Ya toh. Sekalipun dia orang miskin, yo nek salah yo tetap dihukum. Begitu kata adil. Ya, nah gitu. Kemudian adil merupakan lawan daripada kedoliman. Adil yang diperintahkan dalam Islam, lah ini baru. Adil yang diperintahkan dalam Islam adalah adil terhadap segala urusan. Baik terhadap anggota badan, harta, pikiran, waktu, serta terhadap hak-hak dan kewajiban. Terlebih lagi dalam memutuskan perkara di antara sesama. Adil yang diperintahkan dalam Islam satu, kalau wangsuli meleh terhadap anggota badan. Ya kan? Wa inna alaika libadanika hakun, kata Rasulullah. Sungguh yang ada bahwa setiap kamu itu, setiap organ tubuh dalam dirimu itu memiliki hak. Hak mata ki ora munggo nonton tok, tapi dia punya hak untuk tidur. Hak kaki ki ora kuranggo nyang sawah karo nyang pasar tok. Ning ya punya hak untuk ke majelis ilmu, ya Pak ya, nyang masjid ngono. Anggere wis ora iso nyang sawah agek eling nang masjid ngono. Niku jenenge nyang masjid kepeksa. Nih ya lumayan katimbang ora babar. Ini akhirnya kepeksa gitu loh. Jadi setiap organ tubuh kita ini punya hak, bahkan sampai bapak-bapak, ibu-ibu nanti dibaca tentang keutamaan sholat duha. Bahkan sampai di setiap persendian di dalam tubuh kita ini punya hak untuk disodakoi. Coba. Padahal dalam tubuh kita ini ada 360 sendi. Yang setiap sendi itu minta disodakohi. Wah, ini kalau satu sendi sekalian ini jaluk disodakohi, kira Pak ya? 100 perak renek duit toh. Wis angel lah goleke. Oh 1000, yang paling cilik 1000. 360 sendi. Berarti butuh setiap hari sedekah sendi saja berapa, Pak? 360.000 kayaknya. Loh, ini hak kewajiban. Makanya Islam kalau hal-hal yang terkait seperti itu lalu memberikan solusi. Ya, tetapi sedekah yang seperti itu wa yujzi'u fi dzalika kafa bi rak'ataini minad duha. Oh. Ning sedekah sing gedene sakmono kuwi iso kok ganti kanthi salat 2 rakaat duha. Lu nek wong wis ngerti tentang keadilan ngene niki, iki wis ngerti umpama mongko jam 10 kok aku mau urung. Harus sedekah 300.000. Pilih 2 rakaat duka lah Pak. Wis nek sawah kok gagas duka. Mulane sadurunge mangkat neng. Lho nek wis niat ki yo mesti enek ya Pak ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang di kantor, lho nek sadurunge tindak neng kantor. Itu setelah ngerti. Ning nek ora ngerti, ya udah. Boro-boro sampai ngitung, gagas wae. Gagas saja orang. Itu namanya apa namanya Pak? Adil kepada anggota badan.
Ya, ada hak untuk istirahat, ada hak untuk ke masjid, ada hak untuk silaturahmi, ada hak untuk bercanda, ada hak, nih Pak ya. Bercanda penting. Ini silaturahmi yang luar biasa. Sekali hadir bisa ketemu, ora usah neng ngomong-ngomongin dewe-dewe, ya Pak ya. Alhamdulillah, ini sama-sama memenuhi hak. Hak anggota badan kita, Pak. Dahulu ada sahabat, ada 3 sahabat yang satu pamer di antaranya, alhamdulillah ya Rasulullah, saya setiap malam kuhabiskan untuk sholat tahajud. Dicibirin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan begitu, di dalam badanmu ada hak untuk tidur. Saya seorang nabi, saya setiap malam tahajud, tapi setiap malam saya tidur. Itu namanya hak, ya tak? Hak badan. Kemudian adil kepada harta. Maka di dalam Islam ada zakat. Kalau zakat itu wajib, syaratnya nisab dan haul. Nisab itu ukuran, batasan maksimal yang wajib kita. Hari ini nisab harta itu hitungannya 85 gram. Itu nisab, itu tengah-tengah baik urusan. Ada yang menyebut 82, ada yang 87, itu perbedaan daerah. Kalau ambil yang tengah 85, paling aman. 85 gram. Kalau kita punya harta kekayaan yang sejumlah itu dengan diam di luar kebutuhan primer, maka berarti kita nisab. Nggih? 85 gram mas. Saiki mas gram pinten, Bu? 500. Oh, Mas Jono kuwi jenenge. Ya, anak Mas Jono 500, sepele banget Mas Jono kok digani 500 itu lho. Harga emas itu kan sudah. Lalu itu ada kok Bu, bisa dibaca di sini. Sekarang itu kisaran naik turunnya sekitar 900. Iya, ya berarti tinggal mengkalikan itu. Ya kalau 900 kan berarti kisaran kalau dirupiahkan antara naik turun 70-an ya Pak ya. 70 sampai 75 juta. Nah, berarti itu nisab dan itu dihitung haul selama 1 tahun. Nah kalau ngitung itu mungkin kita lolos kabeh ya. Lolos ya tidaklah para pengusaha ini ada. Kalau itu maka ada namanya sedekah. Nggih Pak ya? Ada sedekah. Kalau sudah nak zakat kan wajib, kalau sedekah menjadi sunnah. Setiap harta yang diberikan Allah kepada kita ada hak untuk disedekahi. Ya toh? Maka Kanjeng Nabi matur, "Laisa min nafsil muslim illa min kulli tulu'i syamsi sedekah." Bukan jiwa seorang muslim kecuali setiap terbit matahari bersedekah. Mbok iki mantekan kene wis sedekah apa urung? Alhamdulillah. Oh sedekah senyum, layang guyang guyu. Oh ini bicara harta, sedekah emang senyum. Senyum itu sedekah badan Pak. Gitu. Ini sudah bab kedua namanya sedekah harta. Ya tak? Makanya kalau pagi siapinlah di dekat peci itu, nggak tahu mau 500 perak, mau 1000 perak. Paling gampang nek yang masjid aja lali kula nggih kadang-kadang ngono. Lha eling-eling kuwi kok Pak ngono. Dadi apa? Ben aja gedhisikan karo srengenge ngono lho Pak ya. Ya sithik akeh iki ya bergantung ya ta ya nek sugih akeh nek miskin ya sithik ndak ada batas wong namanya sunnah. Tapi nek iso ki aja lali. Maka sekarang di masjid-masjid itu banyak gerakan yang namanya subuh barokah, ada Jumat barokah. Alhamdulillah, saya sudah keliling-keliling dari masjid ke masjid. Alhamdulillah, gerakan ini perlu dikembangkan karena tanpa kita sadarin ya, itu betul-betul mengingatkan keadilan terhadap harta kita. Kadang-kadang nek arep dhewe iki yo abot, nek bareng-bareng iki sithik-sithik dadine
enteng. Saya punya menu paling saya tanyakan akhirnya. Oh, kalau ada di sana, Pak, di mana Batu Jamus. Wah, kalau berangkat ngaji itu semuanya membawa sangu ya, Pak ya. Ada yang nasi kucing, ada yang pisang kodok, ada yang telo goreng, buah goreng, lengkap itu. Semua bawa, semua ngambil. Wah, apa ya Pak ya? Panitia akhirnya sekarang tanya loh, Ustaz dipundutin apa? Tiwul, ulang gitu dan ada. Luar biasa tiwul Batu Jamus, nikmatnya, masya Allah. Ikan grip bungkusnya godong pisang ketok luah klimis konangan Pak. Niki nanti nasi tiwul. Subhanallah, paling nikmat katanya. Ya memang semua bawa, semuanya ngambil. Ternyata kalau mau memberi sendiri mungkin pekewo dengan seperti itu gerakan sodakoh itu untuk melaksanakan hak keadilan harta kita. Saudara-saudara kita semiskin kadang-kadang mau sodakoh, memang kadang nggak ada duit. Ketika berangkat pengajian membawa singkong rebus. Ternyata sekarang Bapak Ibu kalau di kota singkong rebus itu makanan paling favorit karena bigori hisab. Kabeh renek sing nolak ya, Pak. Sampean siapin sate sing kolesterol rawani. Sampean siapin emping sing asam urat. Godoke pohong. Jadi bigori hisab namanya. Alhamdulillah ternyata apa? Punya singkong bisa bersodakoh karena semangat ini, masya Allah. Nah, kemudian ada setelah harta kita ada hak pikiran. Apa? Ta'allum dan ta'allum. Belajar dan belajar. Jangan sampai hak pikiran kita ini dalam satu hari untuk didiamkan Bapak Ibu. Nyun ngapunten, marakin dadekke cepet pikun. Sudah diuji coba ya Pak ya. Tapi apa? Untuk belajar mikir. Monggo, sekarang fasilitas sudah kata mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang boten saged tindak datang pengajian. Sekarang ada di radio, ada di TV, nggih Pak nggih? Al-Quran ngaji di masjid-masjid ada semuanya. Jangan sampai disia-siakan. Tiada hari tanpa belajar. Gerakannya ngoten Pak. Kemudian ada waktu. Waktu ini diberikan Allah kepada kita. Bukan sekedar untuk kerja dan kerja. Nanti kalau untuk kerja gampang okrek Pak. Gampang okrek. Jangan ngapunten. Tapi benar ya Pak ya. Ada waktu-waktu untuk yang indah-indah, silaturahmi, sesekali guyon, ya kan? Loh itu boleh. Guyon itu sesekali boleh, gitu. Saya ini kalau ngisi pengajian ya sok guyon ada di suatu tempat di Sukoharjo sana Pak. Waktu saya guyonan itu mendeleng kayak buandeng neng pasar gemblekan kabeh. Lah iki ngopo? Ganti tak pancing gawe guyon-guyon sing lebih. Ternyata enggak bergeming. Setelah selesai saya malah diadilin. Ustaz kok ngajing guyu katanya. Lah lek kon jawab yo ngeten mawon. Lah apa ora entuk aku yo ngono. Ora entuk. Ya wis sesuk ora usah ngundang aku neh. Aku yo ngono, ora usah mikir dawa-dawa. Ngene iki nek dihadapi malah ra rampung-rampung. Kula nggih ngoten. Saya sebenarnya mau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulhu sa'atan wa sa'atan. Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita ulhu itu dari kata ulhu itu dari lahwa. Artinya bercanda, candalah sesaat. Ya toh? Malah kadang-kadang ya cocok gojek, kadang-kadang ya cocok guyon. Karena apa? Untuk menghibur diri. Karena dalam diri kita punya hak untuk kita penuhi. Halo, urip kok nang ndi nggon kur. Wong Solo matur jarene ulate bening banyu peceren. Naudzubillah. Terus benenge banyu peceren iki kaya apa? Karena apa? Wis babar blas. Wis jak guyu yo ora iso, malah kadang ngene wong guyu diseneni ngono bisa.
Ngeten-ngeten iki ya perlu. Ya Pak ya. Ini ada hak untuk berhibur. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk ke masjid, ada waktu untuk bekerja. Sesekali ada waktu untuk yang namanya bahasa Jawanya apa Pak? Piknik. Nek piknik kok bahasa Jawa, piknik bahasa Inggris. Refreshing ya Inggris nah. Ya. Melaku ngoten ya. Saya di masjid itu Bapak Ibu. Masjid saya ini bapak-bapak sepuh-sepuh itu punya acara, punya agenda namanya touring. Bahasa Inggris nah. Touring niku motor-motoran tapi bareng-bareng. Kemana sampai sekarang bingung mencari objek, Pak. Nanti sampai di tujuan, kadang-kadang cuma bawa nasi sambal, kemudian godok daun kates, neneng baron, kau tekan baron, tuku lauk, dewe-dewe. Subhanallah, itu ternyata di masjid suasananya menjadi berbeda. Jadi semangatnya itu, kebersamaannya luar biasa. Awalnya bapak-bapak, suwe-suwe, ibu-ibu nusul pakai mobil. Ibu-ibunya nggak mau kalah kadang-kadang. Ya sesekali. Bingung Pak saya, mulai dari pantai sampai Pantai Raya Pacitan sudah kelakon kabeh. Gunung dari Kidul Lawu sampai ya ganti-ganti karepe. Sekedar niki karena itu hak. Ya tapi bukan untuk bermaksiat. Tujuannya tetap hadir. Kemudian kadang-kadang kita bisa mengerti kehanan di satu tempat. Kalau Idul Adha kita susul dengan istilah mengadakan kegiatan akhirnya bakti sosial. Kita nggak ngerti kalau nggak melalui keliling-keliling gitu. Masya Allah. Itu namanya hak terhadap waktu. Serta terhadap hak-hak dan kewajiban yang lain ya. Terlebih di dalam memutuskan perkara. Ayatnya ada di surat An-Nisa ayat 58. Aliran terakhir. Rusaknya tatanan hidup dunia modern hari ini karena hilangnya nilai-nilai keadilan. Ini sama-sama tolong garis bawahi Pak. Ya, coba masyarakat katanya ekonomi sulitnya seperti ini, semua lini kehidupan macet, nggih Pak nggih? Ya Allah, ada yang mengumpulkan dana masyarakat katanya untuk dana sosial. Setelah terkumpul puluhan miliar, dimplok dhewe coba. Enak wong kok tegel-tegele kaya ngono ya, Pak ya. Itu dana sosial dari masyarakat untuk masyarakat. Itu kasus di KPK 17 miliar gondum-duman dhewe Pak coba. Di tengah-tengah rakyat kejet-kejet, semua usaha macet. Ini bicara apa? Bicara keadilan, rusaknya tatanan hidup dunia modern karena hilangnya nilai keadilan. Ya. Dan hilangnya nilai keadilan ini sama dengan menabur kedoliman. Maka Rasulullah menyebut keadilan sebagai kunci kebahagiaan. Salasun munjiyat, khasyatullah fis sirri wal alaniyah, wal qasdu fil ghina wal faqr, wal adlu fir ridha wal ghadab. Yang ketiga, kunci keselamatan ning urip ana telu. Siji, duwe rasa wedi temenan karo Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih dengar adzan subuh, cepet ke masjid. Jangan-jangan besok hari kita sudah nggak bisa lagi ke masjid. Saya kemarin hari Sabtu Pak, takziah di Beruk ya Pak ya. Di lereng Beruk sana ada waduk namanya Waduk Jelantah, sebelah Waduk Jelantah. Itu tidur menjelang subuh sudah ada sebagian dengar suara ngaji ke kamar mandi. Ini ibunya masih usia muda, anaknya baru TK. Masuk ke kamar mandi. Lama suami masih tidur. Anaknya ngelilir melok nututin dan kamar mandi. Sampai di kamar mandi dia lari ke kamar. Pak,
Ibu turu neng kamar mandi katanya. Pak, ibu turu di kamar mandi. Bapak ini jadi turu niku. Pak, ibu turu di kamar mandi digeret niku tangi. Setelah ditengok sudah nggak bernyawa, Pak. Itulah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ngene iki cepet mangkat yang pengajian, cepet neng masjid kuwi nek jek duwe wedi karo Gusti siji. Yang kedua, al-qasdu fil ghina wal faqr. Sikap sederhana baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Wong sederhana itu orang yang bisa naik, bisa turun, bergaul kepada siapa saja bisa. Maka bahagia. Ya, nek ono ra kaya-kaya wong, lek lagi ra ono sambate ra usah ngaruh. Kuwi iki nek wong seder, sekarang banyak wong jeglek, Pak. Karena kemarin kaya usahanya lancar, kelas hidupnya ngene terus bar blek. Arep serawung karo sing ndek-ndek pekewo stres. Oh, coba. Ngene niki lah indah banget ya, Pak ya. Pokoknya kabeh saudara kita sesama muslim, enggak peduli kita melihat si kaya maupun si miskin, kita adalah ukhuwah saudara. Selesai. Yang ketiga, adil baik dalam keadaan suka maupun benci. Masya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Oke, yang kedua, al-ihsan ini. Apa sih ihsan itu? Ihsan artinya berbuat baik. Ahsana yusinu ihsanan. Yaitu berbuat baik atas hal-hal yang tidak diwajibkan. Nah, yang diwajibkan hukumannya wajib. Sesuatu yang tidak wajib gitu itu bagian dari ihsan. Kata loh Pak ya. Jika dihubungkan dengan adil, maka gini. Adil memberi apa yang diwajibkan dan mengambil apa yang menjadi haknya. Itu wajib. Lah kalau ihsan memberi lebih banyak dari apa yang diwajibkan dan mengambil lebih sedikit dari apa yang menjadi haknya. Itulah Islam. Maka Allah mengingatkan di surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek kowe tumindak becik, sejatine kabecikan ki yo kanggo awakmu dhewe. Nek kowe tumindak Allah, temen Allah iki wis ujung-ujunge baleke nyang awake dhewe. Mbuh suwe, mbuh cepet. Jadi Bapak Ibu dalam berbuat baik ihsan, apa yang kita berikan kepada saudara kita, sithik apa akeh, yakin kuwi mau mung kanggo awake dhewe. Ya Allah. Makanya Allah akan mengganti yang lebih baik bahkan kadang-kadang. In ahsantum li anfusikum. Untuk itu mari kita gerakkan suka berbagi di tengah-tengah kesadaran umat sekarang ini masih melalui masjid-masjid. Enggak apa-apa Pak ini. Ya Allah. Kemarin saya dikisahkan ada, kalau kita idealnya baru ke Jogja, Jogokarian kalau kita studi banding. Sekarang ada di Kalimantan Pak. Ada namanya Masjid Munzalan. Subhanallah. Masjid itu omsetnya sekarang ini sudah ratusan miliar Pak. Karena manajemennya dibalik. Kalau dulu itu namanya masjid itu milik perusahaan. Jadi perusahaan terus gaya masjid. Modelnya dibalik. Kekuasaan yang paling tinggi masjid, sehingga perusahaan itu milik masjid. Maka subhanallah omsetnya luar biasa. Dan ini menjadi percontohan, mudah-mudahan Bu Siti, Bu Keh, awake dhewe iso mencontoh. Mungkin ada bapak ibu itu, kalau ibu-ibu di kampung kami ada istilah bawa jimpitan yang masjid, ternyata juga bisa. Namanya berlatih ya Pak ya. Ada dikumpulkan sendiri, bahasanya jimpitan. Ternyata dalam 1 minggu kadang juga bisa berkumpul banyak. Sekedar beras. Ada ternyata Pak jamaah kita ini sing jenenge areng liwet itu tukune ke dinanan. Sedina tukune 0,5 kilo.
Sesuk tuku meneh. Tuku mbuh yo sak karung sisan. Lah duwite sapa? Oleh arep ngendum-ndum niku enten sing ngoten-ngoten niku ya Allah. Lah nek Sidoarjo bicara beras lah wis ora masalah ya Pak ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain. Ini itulah yang namanya ihsan. Intinya ihsan. Ya ta? Maka tidak usah di menit jauh-jauh, yang penting mari kita berbuat. Wis ngoten ya Pak ya. Bahasa orang Kulon do it now. Ojo banter-banter, do it no. Do it now itu artinya mari kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Yang ketiga, itaidil kurba, artinya memberi kepada orang yang masih ada hubungan kerabat. Inilah amal yang amat mulia dalam menjaga keindahan keluarga. Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan ini Pak. Jadi Islam itu memang menjalin saudara itu yang hakiki diikat oleh akidah. Betul. Namanya innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi Islam juga sangat menjunjung tinggi saudara yang diikat oleh yang namanya nasab atau darah. Darah kekeluargaan. Sehingga dalam Islam itu ada nasab yang memang harus dijaga terus. Termasuk di dalam memberi. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil wa la tubadzir tabdzira. Surat Al-Isra ayat 26. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah riwayat Imam At-Tirmidzi, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqah wa 'ala dzirrahim sintani shadaqatun wasilatun. Sedekah ki nek diwekke marang wong miskin ganjarane mung siji. Ning nek diwekke marang wong miskin, ning wong miskin kuwi mau jek mambu dulur. Mula sedekah kuwi mau ganjarane dadi lipet ping pindho. Tegese apa? Menawi kita badhe paring ya ta, kalau ada dua orang miskin, siji mambu dulur, siji ora babar, maka yang diutamakan yang mau dulur dulu. Itulah Islam. Kenapa? Kalau kita ini ada masalah dengan orang lain, ya cukup kita dengan orang lain, selesai. Ning nek matek masalah ini karo dulur, oh iki bisa geng-gengan kok. Geng-gengan itu dulur kono ngelek-elek awake dhewe golek bola sak dulur kandhani kabeh. Bener kan ya? Akhirnya kejelekan semua terungkap. Naudzubillah min. Lah Islam menjaga hal itu, ya toh, sehingga sampai dilipat gandakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pahalanya. Di hadis yang kedua Imam At-Tabrani matur, Imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi ba'asani bil haqq la yaqbalullah shadaqatan min rajulin walahu qurrabatun muhtajun ila sillatihi wa yusarrifuha ila ghairihi." Demi Allah yang mengutus aku dengan kebenaran, Allah tidak akan menerima sedekah dari seorang yang punya keluarga yang sangat membutuhkan atas ulurannya, namun sedekah tadi diberikan kepada orang lain. Niki jalin persaduluran yang diikat oleh nasab. Ngoten nggih? Dulure dhewe aja ngantek dilanekke. Itulah tiga yang diperintah. Sekarang tiga yang dilarang, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa tiga yang dilarang? Yang pertama adalah wayanha anil fahsya. Allah melarang perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Artinya keji, tercela, hina. Dalam Al-Quran ada beberapa perbuatan yang termasuk fahsya. Fahsya itu kalau dalam tafsir disebutkan perbuatan keji ning nyenengke. Ngoten lho Pak ya. Itu kalau dalam tafsir. Wong keji kok nyenengke. Iya, apa? Satu, zina. Zina ki pun nyeneng gitu, Pak. Ya monggo wong kafir itu punya istri sendiri cenanangan yang digoleki orang. Lah itu karena seneng. Ada judi. Oh, judi coba. Wes Masya Allah, wes ngerti nek wong judi ya sedene ae rugi. Kadang-kadang sampai direwangin delik-delik barang. Karena menggiurkan.
Ada ya, ada. Kemudian surbul homer, minum homer, ada liwat, ada homoseksual, ya, ada ikhtilat yang belakangan ini disebut LGBT, ya. Wong kafir itu untuk menghalalkan perbuatan keji itu, Pak. Homo, apa sih cimang, Pak? Lesbi, ada, itu orang denger udah ngeri. Sama Indonesia dikasih nama LGBT biar mentereng, padahal itu perbuatannya umat Nabi Lut, perbuatan yang keji, ya toh? Sehingga sekarang kadang-kadang seakan menjadi legal. Naudzubillah min dalik dan lain sebagainya. Fahsya merupakan perbuatan dosa yang mudaratnya tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Naudzubillah, inilah bentuk-bentuk fahsya yang harus kita hindari di tengah-tengah dunia sosial media yang sedemikian dahsyatnya ini. Kadang-kadang sekat-sekat antar kita ini sudah tidak jelas lagi, sehingga perbuatan fahsya itu begitu mudah untuk dilakukan. Sebagaimana kita sering lihat tayangan di televisi itu, Masya Allah, aparat memakan aparat, kata orang, wah jeruk makan jeruk makan jeruk. Nah ini karena fahsya ya Pak ya. Yang kedua adalah al-mungkar. Lah ini karena gandeng fahsya wal mungkar. Kalau mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari. Dalam istilah agama, segala yang diingkari oleh syarak, yang mencakup segala bentuk kemaksiatan dan keburukan dengan segala jenisnya. Mungkar bukan saja perbuatan, ya yang diingkari oleh syarak, akan tetapi juga diingkari oleh akal sehat dan fitrah manusia. Karena mungkar merupakan lawan daripada ma'ruf. Kata mungkar diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim, ya ada sekarang ini karena melalui dunia sosial media itu luar biasa cara menghitung. Kata mungkar di dalam Al-Quran itu diulang sampai 36 kali. Kalau kata fahsya diulang sampai 24. Nah ini sama-sama dahsyatnya Pak, ya Kata mungkar diulang-ulang Allah di dalam Al-Quran puluhan kali. Puluhan kali itu ada yang menghitung 36 kali. Karena merupakan lawan daripada ma'ruf. Kemungkaran bukan saja berbentuk perbuatan seperti membunuh, merampok hak milik orang lain, ya. Tetapi kadang-kadang kemungkaran dalam Al-Quran itu ada yang berbentuk ucapan. Kalau mau mengkaji tafsir surat Al-Mujadilah. Mulai ayat pertama. Surat Mujadilah itu kata-kata disebut mungkarat minal qauli wa zura, yaitu seorang suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa kamu seperti punggung ibuku. Seorang suami dalam menghina istri sampai seperti itu termasuk mungkar. Betul barang nggih Pak nggih? Istriku adalah bidadariku. Nonton kan Bu ya? Ya Bu. Rumahku adalah saiki pengajian. Ya muga-muga kowe berpengajian ya tetap ya Pak ya. Alah wis tua-tua itu dinikmati wis ngono wae. Ngene ya Pak ya. Nah, pokoknya sing enek dinikmati. Istriku bidadariku, rumahku adalah surgaku. Itu kata Rasulullah, jannat baiti jannati kok ya. Gitu mungkar. Insyaallah. Kemudian yang ketiga yang terakhir namanya al-baghiyu. Baghiyu itu artinya permusuhan, kesewenang-wenangan, penganiayaan, pelanggaran hak, kedurhakaan dan segala sesuatu yang melampaui batas dalam ukuran. Maksudnya adalah tindakan yang melampaui batas yang tidak dibenarkan oleh syarak, tidak terpuji, menyakitkan orang lain baik secara fisik maupun fisik, ya. Artinya psikis itu secara kejiwaan, ya. Fisik ya cara badan, seperti perkataan yang mengundang cacian, penghinaan, kebencian,
permusuhan, ya Pak ya, dan lain sebagainya. Maka Islam mengatakan kul khairan auliyasmut. Ngendika sing apik, nek urung iso apik meneng sik ngrungok. Nih, ya toh. Budaya di kampung kalau ada orang ngomong siji melok ngomong. Lah sing ngrungokke iki ya sapa? Nah, itu loh Pak jagongan ya Pak ya. Nah, itu kata-kata yang kadang-kadang nggak terkontrol bisa menjerumus kepada fahsya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah berbicara 3 sumber kebaikan dan 3 berkejahatan, kemudian di akhir ayat ditutup ini. Kemudian di akhir ayat Allah menutup dengan firman-Nya yang sangat menyentuh perasaan. Allah memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini berarti kita diperintah untuk pandai-pandai mengambil pelajaran dari ayat ini dengan sebaik-baiknya sehingga menjadikan hidup kita penuh kebaikan dan terhindar dari segala bentuk kejahatan. Di akhir ayat apa? Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Maka ayat ini menjadi moto daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang digemakan di seluruh negeri di setiap khutbah Jum'ah, dan akhirnya menghasilkan yang benar-benar seperti apa yang diharapkan, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makaten kajian kita pagi ini mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah, mugi tansah dipun berkahi dening Allah, dan mugi Allah tansah paring manah istiqomah dumateng kita sami menggah anggen kita netepi agamanipun Allah menika. Dengan demikian seiring berjalannya waktu tegese tambahing umur, muga kita tambah iman lan amal soleh kita sami, lan muga-muga kita sami kelak saestu dados kawula-kawulanipun Allah yang benar-benar husnul khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken enjang menika, dan akhirnya billahi taufik wal hidayah wa fir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.